Pernah tidak kita berpikir tentang wilayah di sekitar kita? Mengapa wilayah terlihat terbagi dengan rapi? Ternyata pembagian itu tidak dilakukan sembarangan. Setiap wilayah memiliki fungsi dan kondisi yang berbeda. Pembagian ini disebut perwilayahan untuk memudahkan perencanaan. Hai guys, pernah nggak kalian kepikiran? Sebenarnya kita itu hidup di mana sih? Kok kita bisa duduk, belajar, atau melakukan berbagai aktivitas? Nah, jawabannya karena adanya ruang. Ruang adalah tempat yang punya panjang, lebar, dan tinggi atau 3 dimensi yang bisa digunakan untuk benda maupun aktivitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan ruang mulai dari hal yang sederhana sampai kegiatan yang lebih luas. Ukuran ruang bisa kecil sampai sangat luas. Bahkan kalau terlihat kosong, ruang juga tetap punya potensi untuk diisi. Jadi, semua benda membutuhkan ruang untuk tetap berada. Awalnya, ruang itu bersifat umum dan belum mempunyai fungsi. Tapi setelah diberi fungsi seperti ruang tamu atau ruang belajar, maka ruang tersebut menjadi lebih spesifik. Artinya, ruang itu fleksibel dan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Ruang itu berbeda dengan tempat dan lokasi. Ruang itu paling umum, tempat itu biasanya tidak ada aktivitasnya, sedangkan lokasi menunjukkan posisi yang jelas bagi permukaan bumi. Karena pengertiannya luas, maka ruang dibatasi menjadi wilayah agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada wilayah. Wilayah merupakan ruang yang ada di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang ada di atas, di permukaan, dan di bawahnya. Nah, wilayah itu bisa dilihat dari dua cara, yaitu yang pertama ada subjektif atau berdasarkan tujuan tertentu, jadi batasnya itu bisa berbeda-beda. Nah, yang kedua itu secara objektif, yaitu pada kondisi nyata seperti iklim, tanah, dan jumlah penduduk. Wilayah memiliki unsur penting seperti jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran. Nah, dari unsur tersebut kita bisa membedakan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, di wilayah juga kita juga memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada wilayah homogen atau memiliki kesamaan ciri, dan yang kedua ada wilayah fungsional, yaitu suatu wilayah yang terbentuk karena adanya hubungan atau interaksi antar daerah. Kemudian juga ada konsep ruang, yaitu absolut dan relatif. Absolut berdasarkan jarak nyata, sedangkan relatif mempertimbangkan antara waktu, biaya, dan kemudahan. Jadi jaraknya dekat belum tentu dapat kita jangkau. Terakhir, kita bahas wilayah dalam perencanaan pembangunan. Wilayah bisa berukuran kecil maupun besar. Yang penting suatu wilayah tersebut memiliki unsur ruang. Dalam perencanaan, wilayah biasanya dibagi atau dikelompokkan agar lebih mudah untuk dianalisis. Contohnya di Indonesia, wilayah dibagi dari negara, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, sampai desa hingga dusun. Tapi bisa juga sebaliknya, wilayah yang kecil digabung menjadi lebih besar. Pembagian ini tidak cuma berdasarkan administrasi, tetapi juga bisa berdasarkan ekonomi, sosial, atau kondisi geografis. Tujuannya supaya kita lebih mudah untuk memahami kondisi wilayah dan menentukan kebijakan yang tepat. Selain itu, ada juga yang disebut dengan region, yaitu gabungan beberapa wilayah yang memiliki hubungan kuat, misalnya kerjasama sosial dan ekonomi. Jadi intinya, wilayah itu fleksibel dan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif. Dengan memahami ruang dan wilayah, kita bisa melihat suatu kondisi daerah dan melanjutkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat. Fitri, wilayah administrasi pemerintahan itu apa sih? Itu pembagian wilayah oleh pemerintah resmi. Tapi aku masih kurang paham. Oke, sini aku jelasin. Perwilayahan administrasi berdasarkan sistem pemerintahan dan wilayah dengan batas jelas diatur hukum. Tujuannya agar pemerintahan lebih tertib dan pelayanan masyarakat lebih mudah. Wilayah terbagi dari provinsi sampai desa. Pembagian ini membantu pembangunan lebih rapi. Wilayah jadi jelas dan mudah diatur. Pengawasan juga jadi lebih efektif. Tapi kekurangannya sulit diubah dan kadang kurang efisien, karena kondisi tiap daerah berbeda-beda. Duh, panas banget di sini ya. Bukan cuma Pontianak, banyak daerah panas. Itu karena wilayahnya punya kondisi yang sama. Oh, jadi wilayah dikelompokkan karena mirip ya.
Iya, bisa dari panas atau lingkungan alamnya. Wilayah dibagi karena kondisi alamnya berbeda, seperti daerah panas dan pegunungan dingin. Jadi, wilayah bisa dibagi berdasarkan kondisi alam, seperti iklim dan jenis tanah, atau kondisi sosial seperti budaya dan ekonomi. Contoh lain, daerah pantai cocok untuk perikanan, sedangkan pegunungan cocok untuk pertanian. Kelebihannya, perencanaan lebih fokus dan efisien, namun batas wilayahnya tidak jelas, dan bisa terjadi tumpang tindih antar sektor. Kenapa orang banyak ke tempat itu ya? Karena itu pusat aktivitas di daerahnya. Jadi, itu karena pengaruh dari tempat itu ya? Iya, Oh, tempat itu jadi pusat aktivitas. perwilayahan nodal berdasarkan pengaruh suatu kota. Kota jadi pusat karena fasilitasnya lengkap. Orang datang ke kota untuk bekerja dan sekolah, juga untuk berbelanja dan mencari kebutuhan. Wilayah ini tidak ditentukan dari batas peta, tapi dari aktivitas masyarakatnya. Kelebihannya menggambarkan kondisi wilayah yang nyata, bantu perencanaan fasilitas seperti transportasi. Namun batas wilayahnya sulit ditentukan dan bisa dipengaruhi lebih dari satu kota. Terakhir, ada perwilayahan berdasarkan program. Artinya, wilayah dibentuk sesuai kebutuhan suatu kegiatan atau proyek tertentu. Wilayah ini dibuat berdasarkan tujuan tertentu, misalnya untuk mengelola daerah aliran sungai atau kegiatan sensus penduduk. Perwilayahan program bersifat fleksibel, bahkan bisa melintasi batas wilayah administrasi yang ada. Pembagian ini cocok digunakan untuk menangani masalah yang luas, karena dapat melibatkan banyak daerah sekaligus. Kelebihannya, perencanaan menjadi lebih fleksibel dan tepat sasaran. Namun kekurangannya bersifat sementara dan membutuhkan koordinasi yang lebih kompleks.